Halo teman-teman, baik di sini saya akan melanjutkan lagi pembahasan tentang penyusunan soal HOTS di part yang kedua ini. Jadi bila teman-teman belum sempat menonton yang pertama, saya sarankan untuk menonton yang pertama terlebih dahulu sehingga informasi yang teman-teman dapatkan nanti bisa urut sesuai dengan urut-urutan yang telah saya buat. Baik, yang kedua saya akan melanjutkan lagi terkait dengan karakteristik soal HOTS. Nah, apa sih karakteristik dari soal HOTS ini? Jadi karakteristik dari soal HOTS ini saya ambilkan atau saya kutipkan dari buku penilaian berbasis atau berorientasi High Order Thinking Skills yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK Kemendikbud pada tahun 2019. Nanti linknya juga akan saya sertakan di bawah supaya teman-teman juga bisa mendownload. Karakteristik yang pertama dari soal HOTS adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Artinya meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Nah, ini seperti yang tadi sudah sempat saya singgung di part yang pertama. Jadi soal HOTS itu meminimalkan aspek ingatan pengetahuan, termasuk aspek mengulangi itu juga diminimalkan. Oleh karena itu, di dalam soal HOTS itu diusahakan tidak boleh ada jawaban yang secara eksplisit ada pada stimulus. Jadi jika pada soal itu terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah stimulus berisi ilustrasi, yang kedua adalah batang soal berisi pertanyaan, maka jawaban dari sebuah soal HOTS itu tidak akan secara eksplisit ada pada stimulus, tetapi adanya secara implisit. Karena soal HOTS ini karakteristiknya mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu apa? Yaitu memecahkan masalah atau problem solving, critical thinking, berpikir kritis, kemudian dan lain-lain ya. Jadi kita tidak boleh sekali lagi memasukkan jawaban secara eksplisit dari sebuah soal untuk ada di dalam stimulus. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat divergen ya. Soal harus bersifat divergen. Divergen ini artinya adalah bercabang banyak. Jadi sebuah soal HOTS itu membuka ruang bagi peserta didik untuk bisa berpikir analitik atau analisis. Satu peserta didik dengan peserta didik yang lain itu sangat mungkin di dalam menjawab soal HOTS jawabannya berbeda-beda. Karena memang biasanya soal HOTS itu tadi memiliki sifat divergen atau membuka peluang bagi para murid atau peserta didik untuk bisa berpikir bercabang banyak. Kita sering dimudahkan nantinya ketika menyusun soal HOTS ini dalam sebuah bentuk soal yang sifatnya terbuka untuk dijawab. Jadi bukan hafalan. Ya, biasanya dalam bentuk soal uraian kita juga akan lebih mudah untuk menyusun soal yang sifat atau bentuknya itu terbuka. Walaupun nanti memang untuk koreksi akan memerlukan waktu yang lebih banyak. Jadi begitu ya teman-teman. Karakteristik soal HOTS adalah salah satunya adalah bersifat divergen. Kemudian yang ketiga, soal HOTS itu menggunakan multi representasi. Artinya apa? Tampilan di dalam soal HOTS, tampilan ilustrasinya itu tidak boleh hanya melulu kalimat atau verbal, tapi juga bisa dengan hal yang lain. Misalnya selain berbentuk kalimat atau verbal juga bisa contohnya dalam tampilan visual seperti gambar, grafik, bagan dan seterusnya. Pun juga bisa dengan tampilan lain contohnya menggunakan simbol. Nah, itu juga bisa. Jadi ilustrasinya itu dibuat seberagam mungkin, semenarik mungkin dengan multi representasi tadi. Karena apa teman-teman? Suatu soal yang kita katakan bahwa soal itu adalah soal HOTS, jika sering digunakan berkali-kali menjadi sebuah soal, maka sudah tidak HOTS lagi. Karena sebuah soal HOTS, salah satu syaratnya juga adalah tidak boleh familiar. Jadi bagaimana jika kita masih ingin menggunakan soal yang lama, tetapi soal itu bisa tetap HOTS lagi? Caranya adalah dengan mengubah batang soal atau pertanyaannya. Ya, jadi kita juga bisa melakukan itu. Dan jangan lupa ya, seperti yang tadi sudah sempat saya singgung pada bagian yang pertama ini, tidak boleh suatu jawaban di dalam soal HOTS itu ada di bagian stimulus.
misalnya ada bacaan, kemudian jawabannya itu secara eksplisit ada di dalam stimulus, itu tidak boleh. Kalau memang soalnya berupa bacaan, ya kita bisa tanyakan hal yang lain. Misalnya kita membandingkan dua teks, kemudian menyimpulkan, menginterpretasikan, dan seterusnya. Karakteristik yang keempat adalah soal HOTS harus berbasis permasalahan kontekstual. Nah, ini tujuannya supaya para peserta didik itu bisa mengkaitkan materi yang ada di dalam soal dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena pada dasarnya sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivisme, ya kan, itu kan peserta didik sudah memiliki pengetahuan dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kita di dalam membuat soal itu juga harus kontekstual, artinya melihat perkembangan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Di sini yang saya maksud adalah permasalahan kontekstual. Bisa misalnya perkembangan tentang kesehatan, contohnya sekarang ya berarti perkembangan terkait pandemi COVID misalnya, bisa perkembangan terkait dunia sains, perkembangan terkait sosial, budaya, dan seterusnya. Tapi teman-teman juga perlu ingat, meskipun soal itu harus berbasis permasalahan kontekstual, kita juga tidak boleh asal mencuplik berita untuk masuk ke dalam soal. Contoh misalnya, kita mengutip suatu berita secara utuh, beritanya tentang berita korupsi dengan menyebutkan nama jelas orang yang diduga korupsi dan juga jabatannya apa. Padahal bisa saja orang yang terduga korupsi itu setelah melalui proses pengadilan dinyatakan tidak bersalah karena ada asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent. Nah, itu kita tidak boleh. Jika memang ada suatu berita terkait korupsi misalnya yang dilakukan oleh kepala daerah, ya kita cukup bisa menuliskan saja bahwa ada seorang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Tidak perlu dijelaskan kepala daerah mana, juga tidak perlu dijelaskan siapa namanya. Karena saya pernah menuliskan soal seperti itu kemudian dikoreksi oleh penelaah juga dari Puspendik. Dan yang kelima, teman-teman, karakteristik soal HOTS adalah menggunakan bentuk soal yang beragam. Nah, bentuk soalnya sendiri bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa uraian, isian singkat, melengkapi teks, sampai juga bisa ke dalam penilaian berbentuk portofolio. Oke, berikutnya di sini saya masuk ke beberapa catatan kritis ya teman-teman. Catatan kritis di sini yang pertama adalah tentang apakah soal sulit itu sudah pasti HOTS? Nah, ini kan sering ya ditanyakan juga oleh teman-teman mungkin. Benar gak sih soal sulit itu sudah pasti HOTS? Nah, ada kutipan yang menarik di sini. Difficulty is not same as higher order thinking ya. Jadi soal sulit atau pertanyaan sulit itu belum tentu sama dengan high order thinking. Contohnya apa? Nah, di sini mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin sulit, tapi itu bukan high order thinking skills, kecuali melibatkan proses bernalar, seperti mencari arti dari konteks atau stimulus. Kalau hanya mengingat saja, itu belum HOTS, walaupun sulit untuk mengingat itu. Ya, contohnya saya menyebutkan suatu istilah yaitu ultra petita. Nah, mungkin teman-teman menganggap itu sulit, tapi itu belum tentu HOTS dan itu tidak HOTS karena untuk menjawabnya kita hanya perlu mengingat saja. Di sini ada contoh soal juga, soal sulit tapi bukan HOTS. Berapa ketinggian Gunung Tangkuban Perahu diukur dari permukaan laut? Nah, ada beberapa pilihan di sini. Jawabannya tentu sulit, tapi sekali lagi sulit belum tentu HOTS. Begitu pula misalnya ada pertanyaan juga dari saya teman-teman. Contohnya, berapa ketinggian dari seorang Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat? Itu sulit sekali. Saya pun tidak mengetahui jawabannya, tetapi itu bukan soal HOTS karena tidak melewati proses bernalar. Yang berikutnya, catatan kritis. Yang kedua, apakah semua soal harus HOTS? Nah, ini juga sering ditanyakan. Kalau kita membuat soal ujian, apakah semua soal itu harus HOTS? Ternyata tidak harus, teman-teman. Karena apa? Semua KD yang terdapat dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu tidak berada dalam tingkat kognitif yang sama, tapi berbeda-beda. Teman-teman pasti melihat
di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018, KD-KD di setiap mata pelajaran kita itu kan tidak semuanya ada pada level menganalisis, mengevaluasi, atau mengkreasi. Ada juga yang levelnya itu mengaplikasikan, ada yang levelnya mendeskripsikan, dan seterusnya. Level-level yang ada di LOTS dan MOTS tadi. Jadi tidak semua soal itu bisa dibuat HOTS karena memang tidak semua KD atau kompetensi dasar itu terdapat dalam level kognitif yang sama. Nah ini ya tadi ya, KD yang berada pada tingkat kognitif C1 sampai C3 memang tetap bisa disusun sebagai soal HOTS. Tapi ada catatannya, kita harus melewati perumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi pengayaan. Ini menurut buku dari Ditjen GTK tadi. Artinya kalau kita mau merumuskan indikator pencapaian kompetensi pengayaan, ya maka kita juga harus membuat suatu pengayaan kepada murid. Jangan sampai, ini evaluasi dan otokritik juga untuk kita para guru. Kita membuat soal yang HOTS, tetapi proses pembelajaran kita tidak HOTS. Nah itu berarti tidak relevan ya. Jadi kita kalau memang mau membuat soal HOTS, maka proses pembelajaran kita juga harus HOTS. Tadi juga ketika level kognitif di dalam KD itu C1 sampai C3, kalau kita ingin tetap membuat soal HOTS, maka kita harus merumuskan IPK pengayaan. Berikutnya, catatan kritis yang ketiga, apakah setiap soal yang memiliki stimulus sudah pasti HOTS? Nah ini juga menarik, sering ditanyakan. Katanya kalau soal, ada yang bilang ya, kalau soal itu sudah punya stimulus, sudah ada ilustrasinya, maka itu sudah pasti HOTS. Ternyata belum tentu teman-teman. Karena soal HOTS itu tidak hanya bergantung dari ada atau tidaknya stimulus. Ya, dalam soal HOTS memang harus ada stimulus. Tapi agar soal dapat menjadi HOTS juga tergantung dengan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya yang dimaksud di sini adalah batang soal. Tadi sudah sempat sedikit saya mention ya. Kalau memang ada sebuah cerita, sebuah pertanyaan, ya kan, ilustrasi cerita begitu. Kemudian pertanyaannya itu tentang suatu jawaban yang bisa didapatkan secara eksplisit atau tersurat di dalam teks tersebut, maka itu bukan soal HOTS. Karena apa? Soal HOTS itu tidak bisa atau jawabannya tidak ada secara eksplisit di dalam stimulus atau ilustrasi. Jadi ingat, setiap soal yang memiliki stimulus belum tentu HOTS atau belum pasti HOTS karena tergantung dari pertanyaannya. Bagaimana supaya ada soal cerita tetapi bisa HOTS? Nah, berarti kita cari pertanyaan yang jawabannya itu tidak hanya ada secara tersurat atau eksplisit di dalam sebuah ilustrasi soal. Tetapi kita cari pertanyaan yang melibatkan proses bernalar, mengevaluasi, atau mengkreasi. Itu juga bisa. Contohnya ada sebuah cerita ya kan. Kita diminta untuk melanjutkan cerita tersebut. Nah itu termasuk soal HOTS. Karena apa? Jawabannya tidak ada secara eksplisit atau tersurat di dalam stimulus. Oke, yang berikutnya contoh-contoh soal HOTS. Nah tapi waktunya saya rasa sudah terlalu panjang untuk part yang kedua ini, sudah 13 menit. Mungkin karena itu saya bagi saja video terkait penyusunan soal HOTS ini menjadi 3 bagian. Sekian dulu dari saya untuk part yang kedua ini. Jangan lupa saksikan juga part yang ketiga, akan saya lanjutkan pembahasan tentang penyusunan soal HOTS untuk ujian sekolah ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Tetap semangat. Sampai jumpa. Ciao.